Halo Sobat Bis, kembali lagi di Loker ngobrolin seputar dunia kerja. Hari ini kita akan membahas karena di kantor kita sedang ada anak magang. Oh, pembahasan hari ini adalah Pembahasan ini magang. seputar anak magang karena anak magang ini lucu-lucu. Iya, nggak gitu. Sekarang gitu ya? sekarang mahasiswa banyak yang mencari perusahaan-perusahaan yang memang membuka magang Tempat untuk magang dia ya. dapat. Karena hari ini kita akan membahas 5 tips anak magang supaya diterima di perusahaan tersebut. Jadi yang pertama, anak magang itu kan identik belum pernah masuk dunia kerja, ditambah lagi hidupnya masih kuliah, pulang, kuliah, nongkrong, kuliah, pulang, kuliah, nongkrong, nggak pulang. Ada yang Bang kayak poin gitu. kali. Ada yang kayak gitu. Kalau Intan dulu gimana? Kalau Intan sih memang jadi gini Li, anak magang itu bukan cuma anak kuliah aja, tapi Oh, anak anak kuliah ya? anak SMK juga Oh, anak ada. SMK juga ada yang magang. Jadi kan karena di kantor kita baru aja ada anak magang, jadi kita pengen nih berbagi tips untuk teman-teman 5 tips supaya kalian itu bisa diterima nih di perusahaan kalian magang, apalagi kalian sudah nyaman di perusahaan tersebut. Iya nggak, Tan? Kalau misalnya juga udah nyaman, itu biasanya perusahaan akan melihat lagi titik positifnya. Oh, Positif ditambah skillnya. Iya, skillnya. Oke, langsung aja deh, nggak usah kemana-mana. Yang pertama, selalu berinisiatif dalam bekerja. nah inisiatif ini hal penting ya di dunia permagangan. Dunia permagangan, keren ya. Keren banget tuh. Di dunia permagangan karena ketika kalian magang, Ya. kalian kan itu cuma datang ya kan, ibaratnya kalian belajar mengambil hal-hal yang belum pernah kalian kerjakan di kuliah atau di sekolah. Jadi kalian inisiatifnya harus tinggi. Inisiatifnya seperti gimana, Tan, kira-kira, Tan? Inisiatifnya harus kalau misalnya ada ide gitu kan, Ada ide. terus inisiatifnya kayak hal apapun yang belum kita tahu itu bisa kita tanyakan langsung. Oh, jadi harus inisiatif bertanya. bertanya. Inisiatif. Misal gini lagi deh. Nah, biasanya kalau teman-teman magang nih, kalian kan duduk nih di kursi sebelahnya Atasan. bukan atasan, Bukan atasan. maksudnya karyawan. Oh, karyawan. Dimana kalian suruh belajar pekerjaan karyawan tersebut. Nah, inisiatif yang bisa kalian tunjukkan atau yang kita maksud adalah, misal kalian tidak malu bertanya. Terus kedua, kalian tidak malas untuk mencoba. Jadi misal ada pekerjaan yang mungkin berat. yang mungkin berat atau karyawan tersebut lagi banyak deadline ini, coba tawarkan bantuan. Jadi inisiatif ringan seperti itu sebenarnya itu bisa menunjukkan apa ya, kalau kalian itu Benar inisiatif gitu. inisiatifnya ada nih anak gitu, dan itu yang dibutuhkan di dunia permagangan. Yang kedua, temukan mentor pada saat magang. Oh, jadi kita magang itu ternyata ada mentornya ya? Ada dong, kalau Ada ya? nggak ada kita bingung mau ngapain Bingung di mau perusahaan nanya itu. siapa, ini kita mau ngapain, Ngapain? gua nggak ngerti. Iya, magang-magang Iya, aja ya kan. buat Sobat Pis, khususnya kalian yang ingin bisa bekerja di perusahaan tempat kalian magang, Iya. ketika kalian magang, temukan mentor, kata Intan. Mentor itu ibaratnya tempat kalian bertanya, Betul. tempat kalian Sharing, kalau ada sharing kendala. nih, kalian pengen belajar apa, itu bisa Betul, ditanya ke bisa. mentornya. Nah, mentor itu bisa yang sudah ditentukan dari awal kalian masuk. Ada juga mentor itu yang ibaratnya kalian pilih sendiri nih, gitu ya. Ada ya? Ada, misal nih gue magang nih ya. Gimana? Kan, gue lihat nih, gue hari pertama di ruangan Kak Intan. Gue lihat Kak Intan orangnya care, baik, mau ngasih tahu. Nah, gue pilih nih, Kak, mau nggak jadi mentor saya untuk ngajarin saya selama magang? Bisa kayak gitu. Jadi itu harus per divisi atau? Tergantung, Tergantung. ada yang per divisi. Pokoknya itu intinya kalau kalian magang kan biasanya dipindah-pindah ya. Bisa per minggu, per 2 minggu, atau per 1 bulan. Jadi memang harus ada mentor biar mungkin yang tadinya belum tahu apa-apa, kalau ada mentornya mungkin ilmunya lebih Enak. nambah gitu. Ibaratnya kakak-kakakan kita. Kakak ini. Dimana kita di Kakak situ keren. curhat apapun, nggak apapun juga, Nggak apapun ntar juga. nggak punya uang jajan curhat jangan. Oke, tapi tentang Pokoknya pekerjaan ya. seputar dunia Bener. permagangan. Wow. Itu kurang Amazing. lebihnya. Yang ketiga, membangun kerjasama. Membangun kerjasama ini sangat perlu dibangun Iya. karena Karena
menentukan masa depan kalian di dunia permagangan. Iya bahkan. Jadi ngomong soal membangun networking, kerjasama. Ya, misalnya gini, ada anak magang 3 orang nih. 3 orang nih, misal Jono, Lono, Tono, misal nih. Enggak gitu. Upin, Ipin, Upil, enggak. Jangan ya. Nah, di samping itu ada karyawan yang bener-bener mungkin lagi sedang butuh Crowded lah ya, gitu crowded gitu, kayak deadline banget Deadline banget. dan butuh kerjasama sama orang magang ini, sama anak magang. Dan mungkin yang anak magang ini ya mau nggak mau harus kerjasama gitu kan. Bukan mau nggak mau. Jadi Ya. sebenarnya kalau kalian magang itu, di sini kan tadi Intan bilang kalian harus membangun kerjasama. Iya. Jadi kalian bukan hanya membangun kerjasama di antara anak magang, tetapi kalian juga harus membangun kerjasama di karyawan-karyawan di ruangan tersebut. Misal karyawan tersebut lagi ada deadline, banyak pekerjaan, kalian harus Membantu. kompak gitu, harus kompak membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada di divisi tersebut. Jadi bangunlah kerjasama Tinggi mungkin. tinggi mungkin. Karena ketika kalian sudah membangun kerjasama yang baik dengan karyawan, dengan teman-teman yang magang, mereka akan lebih care pasti ke kalian. Benar. Misal kayak kemarin aja Ya, gitu kemarin. kan. Oh iya. Ketika ada anak magang, mereka apa ya? Mereka inisiatifnya tinggi, Iya. terus mereka bisa membangun kerjasama. Jadi kita juga enak gitu, Enak gitu. ngajarinya Iya. jadi enak. Jadi kita nggak pelit ilmu ya kan? Iya, Kayak gitu. nggak pelit ilmu dan juga udah kerjain aja anak Kerjain magang. Ada anak aja, magang ada ini anak gitu magang. biasanya ya. Karyawan lainnya nggak gitu Jadi ya. jangan dirasa itu beban buat Iya. kalian, justru itu pelajar. Ilmu buat kalian. Ya, seperti itu. Yang keempat adalah jangan takut membuat kesalahan. Nah, ini biasa banget nih ya. Oh. Teman-teman magang itu biasanya kalian suka malu. Suka malu. Selain itu karena apa ya? Karena mereka belum terbiasa melakukan pekerjaan di dunia kerja, jadi ada rasa Cemas. sedikit takut. Iya, takut. Kalau disuruh nih misal, Oh. Upin, tolong kamu bikin format Excel laporan ini. Si Upin jawab, aduh Pak, Bu, saya belum pernah. Ya emang belum pernah, makanya kamu disuruh magang, Ipin. Jadi Kayak gitu. jadi memang jangan takut untuk melakukan kesalahan ya, karena kan Jangan takut. iya wajar sekali karena memang baru namanya anak magang gitu. Magang kan. emang tempatnya salah, Iya. dan belajar tentunya Iya. kan. Jadi kalau misalnya salah, alangkah baiknya kamu harus belajar dari kesalahan tersebut supaya nggak terulang lagi atau supaya nanti skills kamu yang tadinya Yang nggak nggak ngerti, jadi tahu. jadi tahu. Jadi kalau disuruh misalnya kerjain sesuatu sama Jangan ditolak. mentor, jangan ditolak ataupun kerjain aja sebisa Kerjain mungkin. aja. Iya. Yang penting tipsnya ketika kalian disuruh sesuatu nih, kalian harus tanya dulu nih, ini seperti apa. Jika kalian harus menjadi pendengar yang baik nih, Iya dong harus. dengerin tuh harus begini. Oke, baru lakukan sesuai apa instruksinya. Ketika hasilnya nanti ada revisi, ada tolak, itu hal yang biasa karena emang teman-teman magang itu kan belum terbiasa di dunia kerja kan. Karena terbiasa di Dunia perkuliahan dan dunia Iya. pertongkrongan, kurang lebihnya seperti itu. Iya, betul. Ya kan kayak gitu. Jadi teman-teman magang jangan takut membuat kesalahan. Coba terus sampai berhasil. Coba terus dan coba terus. Yang kelima, bayangkan kamu bekerja di perusahaan itu sebagai karyawan. Tunggu. Bayangkan kamu bekerja di perusahaan itu sebagai karyawan. Halo. Kayaknya nggak halu ya? Halu Enggak mah dong. Oh enggak dong, enggak. Siapa tahu bener nantinya ya kan dia udah anak magang, dia serius mengerjakan Dia serius. mengerjakan sesuatu itu pekerjaan ya kan sehingga gue suka nih dengan pekerjaan ini setelah magang atau setelah lulus kuliah ataupun setelah lulus SMK gue mau kerja di perusahaan Kerja di itu. situ. Nah, jadi gitu. tadi kan kita ngomongin tips supaya kalian bisa diterima di perusahaan kalian magang nih. Iya. Bener kata Intan. Iya dong. Bayangkan kamu bekerja di perusahaan itu. Karena ketika kita sudah membayangkan dan menjalankan waktu magang tersebut, Betul. kan waktu magang singkat ya. Kalau kita menjalankannya, kita sudah membayangkan kita benar-benar bekerja di perusahaan itu, pasti kita maksimal banget nih. Iya, karena Maksimal cari tahunya, maksimal kepo ilmu-ilmunya, Iya, dan benar. job desk-nya tentunya ya. Iya. Maksimal untuk melihat maksimal mempelajari ininya hal-hal kan. baru. Kulturnya, Budaya yang ada budaya di perusahaan perusahaan. tersebut pasti kan mau nggak mau kita pelajari. Kalau lu nih, misal lu magang, kira-kira lu pengen nih kerja di perusahaan tersebut, kira-kira yang lu pelajari dari sisi apanya? Dari sisi pekerjaan job desk-nya dong. Job desk, Iya tentunya. dong tentunya.
Dan biasanya kan anak magang itu kan lihat cuma dikasih waktu 3 3 bulan, bulan, iya, 2 bulan sekitar atau 3 3 bulan. Dan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin Sebaik gitu mungkin. kan. Agar supaya nanti benar-benar ilmunya yang apa kita bahas atau apa yang kita kerjakan Kita di kerjakan dan perusahaan kita itu, pelajari. dan kita pelajari, kita bisa dapat hal-hal yang lebih baik Lebih tentunya baik. yang selama Ya. ini tidak pernah kita tahu dan tidak pernah kita lakukan ketika kita magang, kita mau belajar dan kita menghayalkan kita bekerja di perusahaan tersebut, Ya. maka otomatis kita akan semangat menjalani 3 bulan magang untuk menambah ilmu ya kan? Nah, dari 5 tips tersebut bisa kalian terapkan, semoga membawa dampak positif untuk teman-teman yang ingin magang. Dan satu lagi, apa tuh? sebelum kalian magang, tidak ada salahnya nih kalian membekali ilmu kalian lebih banyak lagi, misal ditambah soft skillnya, Kayak bening hard skill. ditambah lagi tentang wawasan atau apa ya, ikut les bisa, Iya. atau ikut kursus, ikut workshop ya sesuai dengan jurusan kalian lah, karena itu kan bisa diterapin nanti ketika kalian magang, jadi nggak gagu apa itu Apa deh. sih itu deh pokoknya. Kayak gitu. Nah, pokoknya buat sobat Kids yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir, jangan lupa kalau kalian punya saran atau ide, Kak, kita pengen dibahas soal ini nih, Iya, soal pekerjaan dunia kerja langsung kita akan bahas. Iya, bisa komentar di bawah sini ya. Tinggalkan komen ya, Kak, di Tinggal bawah. komen dong. Nah, sudah, Jika kalian suka dengan video kita, jangan lupa di like, di komen di share, dan subscribe channel ini supaya memberikan informasi yang lebih menarik dan informatif untuk teman-teman ya semua pastinya mengedukasi kita semua. tentang dunia kerja. Aktifkan lonceng di bawah sini. Ting, Bye bye, sampai jumpa. see you.